Mau disuruh bikin ratusan pieces sendirian pun gak masalah ya guys, karena bikinnya mudah banget, sat-set gak pakai ribet. Resep ini sih enak banget, lentur, lembut, dan hasilnya awet dan gak mudah basi. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita siapkan dulu 5 kg beras ketan. Lanjut ke beras ketannya ini kita cuci bersih, kita bilas 3-4 kali. Kalau udah selesai kita cuci bersih, lanjut kita rendam beras ketannya semalaman. Kalau beras ketan kalian super punel, minimal bisa kita rendam selama 2-3 jam ya guys. Sambil nunggu beras ketannya siap, kita rebus 2 kg ayam. Ini aku beli bagian dadanya aja ya. Kita rebus daging ayamnya hingga matang. Kalau udah matang, selanjutnya kita tiriskan dan tunggu hingga agak dingin. Jadi setelah ayam sudah agak dingin, kemudian ayam kita kopek atau kita pisahkan daging ayamnya dari tulang. Setelah udah selesai kita pisahkan, lanjut daging ayamnya kita masukkan ke dalam chopper. Kita chopper daging ayamnya hingga setengah hancur, jadi nggak perlu hancur-hancur banget atau sampai lembut ya, nggak perlu. Kalau kalian mau suwir juga boleh ya, disesuaikan aja dengan selera kalian. Lanjut kita siapkan bumbunya. Di sini aku pakai bumbu dasar putih ya guys. Untuk bahannya cuma bawang putih, bawang merah dan juga kemiri. Ini aku pakai bumbu dasarnya sekitar 3 sendok makan. Lalu kita tinggal tambahkan 1 sendok makan garam, 2 saset penyedap rasa, 2 sendok makan gula pasir, 5 lembar daun jeruk, 1 ruas jahe, setengah sendok makan merica bubuk. Lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Lanjut kita tumis bumbunya. Setelah dirasa bumbunya udah tercium harum dan matang, tambahkan 1 gelas air. Supaya isiannya lebih gurih bisa tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Ini kita aduk kembali sampai merata. Setelah itu kita masukkan daging ayam yang udah kita chopper. Lalu lanjut kita aduk dan kita tumis menggunakan api sedang aja ya guys. Kita masak sampai ayamnya ini agak kering dan kemepiur seperti abon. Nah, kalau isian ayamnya udah mateng dan setengah kering kayak gini, lanjut kita tes rasa, manis, asin, dan gurihnya udah pas atau belum. Jika rasanya udah pas, bisa kita angkat dan kita simpan ke dalam wadah. Nah, ini beras ketan yang udah kita rendam sebelumnya ya, lalu kita tiriskan. Setelah kukusan udah panas dan mendidih, kemudian kita beri alas kain tile. Ini fungsinya supaya nanti memudahkan kita saat mengeluarkan ketan dari kukusan ya. Setelah itu kita masukkan beras ketan yang udah kita tiriskan sebelumnya. Lalu kita kukus beras ketannya selama 20-25 menit. Sambil menunggu ketannya setengah matang, lalu kita siapkan untuk santannya. Di sini aku sudah siapkan 3 liter santan kelapa dengan kekentalan sedang. Lalu kita tambahkan 2 batang serai yang udah dikeprek, 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, dan 4 sendok makan garam. Lalu aduk sampai tercampur merata. Lanjut santannya kita masak hingga mendidih. Nah, ini santannya udah mendidih, lalu kita matikan api kompor dan ini untuk beras ketannya juga udah kekel ya guys. Lanjut kita keluarkan beras ketannya dari kukusan. Mengeluarkannya mudah ya guys, tinggal kita angkat beserta kain tilenya kayak gini. Jadinya kukusan kita tetap bersih dan beras ketannya nggak lengket pada kukusan. Lanjut ketannya kita masukkan ke dalam panci, lalu kita tuang santan yang udah direbus tadi ya. Kita tuang selagi panas, lalu kita aduk beras ketannya sampai santannya merata. Kalau udah tercampur merata, selanjutnya kita tutup dulu dan kita diamkan selama 15-20 menit. Setelah kita diamkan selama 20 menit, lalu kita masukkan ketannya ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan. Di kukusan kedua ini untuk kain tilenya masih aku pakai ya guys, supaya ketannya nanti gak lengket pada kukusan aja. Kita kukus ketannya selama 1-1,5 jam. Kita kukus lama supaya lempernya nanti tahan lama dan gak mudah basi. Kalau kita mengukusnya lama dan isiannya agak kering, lempernya ini bisa tahan hingga 2 hari ya, walau gak kita kukus lagi. Setelah 1,5 jam kita kukus, ini ketannya udah mateng, lalu ketannya kita keluarkan dari dalam kukusan. Bisa juga tetap kita taruh dalam kukusan agar tetap hangat dan mudah kita bentuk ya guys. Untuk membentuknya ini aku pakai loyang ya guys. Untuk loyangnya ini ukuran 26 x 30 cm dan tingginya 4 cm. Lalu kita beri alas daun pisang atau plastik supaya ketannya nanti gak lengket pada loyang. Kita ambil dulu ketannya dan kita timbang sebanyak 1 kg ketan yang udah mateng. Lalu ketan kita letakkan ke dalam loyang dan kita ratakan sambil kita tekan-tekan supaya ketannya ini padat ya.
Kalau udah padat dan rata kayak gini, langsung aja kita beri taburan isiannya di atas ketan seperti ini. Setelah itu kita ambil lagi ketannya sebanyak 1 kg, lalu kita taruh di atas taburan ayam tadi. Kita taruh sedikit demi sedikit aja dulu sambil kita ratakan ya guys, sampai menutup merata kayak gini. Sambil menunggu lempernya set, kita bisa bentuk lagi lempernya seperti langkah pertama ya. Lanjut lempernya kita keluarkan dari dalam loyang. Kemudian kita potong-potong lempernya menggunakan scraper atau spatula kayak gini. Memotongnya seperti ini ya guys. Untuk sisi yang paling panjang kita bagi menjadi 2 bagian dulu yang sama lebar. Kalau ragu bisa kita ukur dengan penggaris kayak gini ya. Jadi untuk yang paling lebar kita potong menjadi 8 bagian. Dan untuk sisi yang pendek kita potong menjadi 5 bagian kayak gini. Jadi untuk satu loyang ini menghasilkan 40 potong lemper ayamnya. Lalu setiap potong kita bungkus melingkar dengan daun pisang kayak gini. Untuk satu potong ini beratnya sekitar 55-60 gram ya guys. Jadi udah cukup besar. Untuk harga jualnya sendiri aku jual di harga 2.500 sampai 3.000 rupiah. Nah ini sebagian lemper yang udah selesai kita bungkus dengan daun pisang ya. Lalu kita bungkus lagi dengan plastik lemper yang udah dihias atau dilipat seperti pita kayak gini. Lalu kita rekatkan dengan selotip. Biar tambah manis bisa kita tambahkan stiker terima kasih kayak gini. Nah hasilnya bagus banget ya. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 210 pieces kue lemper. Kalau kalian mau buat dalam jumlah sedikit, resep di atas bisa kalian bagi ya guys. Nah mudah banget kan cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.